Halo para pecinta film gratisan. Kembali lagi di channel Cerita 21. Kali ini admin akan cerita film yang berjudul Traffic tahun 2018. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata, yaitu perdagangan manusia untuk dijadikan budak pemuas nafsu. Yuk langsung ke ceritanya. Traffic 2018. Awal cerita film dibuka dengan ditampilkannya seorang wanita yang berada di sebuah bar, dia sedang bergoyang bersenang-senang. Wanita itu pun diajak seorang untuk pergi dari bar itu. Dan ternyata dia dibawa ke sebuah box dengan tangan terikat. Dia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Dan film ini pun dimulai. Suatu hari Brea sedang berlari untuk olahraga. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Banyak ucapan selamat dari keluarga dan temannya. Brea bekerja di sebuah media sebagai penulis cerita. Tapi hari itu ada suatu kabar yang kurang baik, yaitu cerita Brea diserobot oleh Steven. Saat itu juga Brea mendatangi kantor untuk menemui bosnya yang bernama Carl. Di situ ada juga Steven yang mengambil penelitian dan sumber cerita dari Brea. Akhirnya Carl menyuruh Steven keluar. Carl juga menjelaskan ke Brea, kalau dia menulis kisah tidak berbobot. Sedangkan Brea membuat kisah itu dengan menghormati moral. Brea akhirnya dipecat Carl. Adegan berpindah di mana Brea dengan kekasihnya John sedang merayakan ulang tahun Brea. Di situ ada juga temannya, yaitu Malia dan pacarnya Darren. Brea bercerita kalau dia habis dipecat dari kerjaannya. Dan teman-temannya itu mencoba menghibur Brea. Darren menawarkan Brea dan John untuk berlibur ke pegunungan. Dengan penuh pertimbangan akhirnya mereka mulai merencanakan itu. Setelah di rumah, Brea dan John minum ciuba konang, dan dilanjut dengan bercocok tanam semalaman. Pagi harinya saat Brea masih tertidur, John datang membawa mobil klasik yang dirakit sendiri untuk hadiah ulang tahun Brea. Setelah itu mereka pergi ke pegunungan yang ditawarkan Darren. Saking bahagianya Brea yang saat itu menyetir mobil menancap gas mobil itu dengan cepat. Di tengah perjalanan Brea menepikan mobilnya dan kembali bercocok tanam di pinggir jalan. Setelah cerot, mereka kembali melanjutkan perjalanan itu. Sampailah pada pom bensin dan minimarket. Saat itu John sedang isi bensin mobilnya. Dan Brea ke supermarket untuk membeli kebutuhan. Tapi disinilah awal masalah pada film ini. Saat Brea ke supermarket, ada orang botak yang bernama Red sedang mengawasinya. Red menyusul Brea dan pura-pura menabraknya, dan Red pun mulai sok akrab. Saat di kasir Brea pamit ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi tiba-tiba wanita yang bernama Kara masuk hingga membuat Brea kaget. Di situ pria besar berambut gondrong bernama Scott dengan nada keras menyuruh Kara segera keluar. Kara yang bersikap aneh membuat Brea curiga kepadanya. Sedangkan di pom itu, John yang menunggu Brea sambil mengisi bensin didatangi Scott. Dia pura-pura tanya kepada John soal mobilnya. John yang bilang tak ingin mencari masalah membuat Scott tersinggung dan marah kepada John, dan akhirnya Scott pun meludahi mobil John itu. John yang ikut kesal menonjok muka Scott. Teman-teman Scott yang membawa motor besar mau ikut menghajar John. Tiba-tiba Sheriff Marnes datang dan mengusir Scott dan kawan-kawan. Sheriff Marnes mengingatkan John dan Brea untuk berhati-hati. Setelah akan melanjutkan perjalanan, Brea mengejek Scott, lalu pergi. Di perjalanan itu John dan Brea saling mengobrol soal kejadian aneh di pom itu. Tiba-tiba Scott mengejar dengan motor besarnya. Akhirnya John menghadang jalan dengan mobilnya. Scott yang menghindari tabrakan akhirnya terjatuh.
John bergegas pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Dan sampailah mereka pada penginapan yang dituju. Brea sangat menyukai tempat itu dan bangga dengan John. Sore itu mereka berenang bersama sambil bermantap-mantapan sampai malam. Dan pada malamnya John dan Brea masih bersantai di area kolam renang itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Setelah dilihat keluar ternyata mobil Darren. Mereka kaget karena Darren dan Malia sudah ada di dalam rumah. Sementara John dan Brea belum sempat memakai baju sehabis renang. John saat itu sedikit marah karena mereka mengganggu kencannya itu. Tapi setelah mengobrol akhirnya John tidak mempermasalahkan itu. Akhirnya mereka makan dan minum bersama malam itu. Tiba-tiba suara HP berbunyi dari tas Brea. Tapi itu bukan HP milik Brea. Ternyata itu sebuah HP satelit. Mereka pun bingung dengan HP itu kenapa bisa ada di tas Brea. Brea curiga dengan gadis yang ditemuinya di kamar mandi pom bensin itu. Lalu dia mencoba membuka sandi HP itu dengan kata yang diucapkan gadis itu sewaktu di kamar mandi pom bensin. Setelah beberapa kali mencoba akhirnya HP itu bisa kebuka. Mereka membuka galeri HP itu, dan ternyata isinya foto-foto wanita yang disiksa. Di situ John dan Darren mulai berdebat saat Brea akan menghubungi polisi. Darren yang takut penginapan itu tercoreng namanya melarang Brea menghubungi polisi. Darren juga berbicara keterlaluan tentang Malia, yang membuat Malia marah dan pergi dari rumah itu hingga membuat keadaan semakin rumit. Brea yang saat itu sedikit kecewa dengan Darren ingin menyendiri dari John dan Darren. Dan diam-diam Brea mengirim semua foto dan mencatat nomor kontak yang ada di HP itu. Dan suara bel berbunyi. Setelah dihampiri Brea, ternyata wanita yang bernama Kara itu datang untuk meminta HP-nya. Brea mengajak Kara untuk masuk ke dalam rumah dan ingin membantunya. Tapi Kara sudah memberikan kode kalau mereka dalam bahaya. Namun Brea tidak mengerti dengan maksud Kara. Akhirnya Kara marah dan berlari keluar. Setelah dikejar ternyata di luar ada Red dan kelompoknya. Dan Kara yang gagal membawa HP itu ditembak Red di kepalanya. Darren, John dan Brea berlari ke dalam rumah itu. Di dalam rumah mereka berdebat lagi. Darren ingin memberikan ponselnya kepada Red dengan negosiasi. Sementara Brea mengajak bertahan di dalam rumah sampai polisi datang. Darren justru mengancam temannya dengan pistol. Akhirnya John dan Brea memberikan HP itu kepada Darren untuk diserahkan pada Red. Saat akan bernegosiasi, Darren melihat tas Malia bersama mereka. Darren meminta pada Red untuk mengembalikan Malia padanya. Red yang marah karena kunci HP itu telah terbuka akhirnya membunuh Darren. Brea yang mengintip dari bukit akhirnya mengajak John kabur dari rumah itu. Mereka berlari ke hutan, tapi Red dan kawan-kawan terus mengejar mereka sambil menembakinya. Dalam persembunyiannya di hutan, Scott berhasil menemukan mereka. Saat akan mau ditusuk, John berhasil menahan dan hanya mengenai lengannya. Brea segera mencari kayu dan memukul Scott. Akhirnya John mengambil pisaunya, dan gentian menusuk Scott hingga tewas. Mereka kembali berlari, dan akhirnya menemukan sebuah rumah. Brea minta izin menggunakan telepon rumah itu untuk menghubungi polisi. Di sana Brea juga meminjam komputer orang itu untuk mengirim foto kepada Carl atau mantan bosnya, dengan tujuan mempublikasikan foto itu. Proses upload sedang berjalan, tiba-tiba pria berambut gondrong yang membawa senapan menemukan mereka. Pria gondrong itu menembak pemilik rumah hingga tewas. Dia juga menembak komputer yang digunakan untuk upload foto itu, yang membuatnya gagal mengirim. Saat saling tahan rembakan, pria gondrong itu menembak perut John. Brea pun berlari dan langsung menusuk pria gondrong itu. Di sisa nafasnya John berhasil merebut senapan,
dan menembak pria gondrong itu hingga tewas. John mengambil kunci mobil milik penghuni rumah itu, dan menyuruh Brea pergi dengan mobil itu. John akhirnya meninggal. Setelah Brea mengambil kunci di saku John, ternyata dia juga menemukan cincin yang belum sempat dia berikan kepadanya. Brea pun mencoba kabur dengan mobil itu. Tapi ternyata mobilnya mogok. Hingga akhirnya Billy menangkap Brea dan diserahkan kepada Red. Tiba-tiba Sheriff Marnes datang bersama rekannya yang bernama Deputy Law. Sambil menodongkan pistol, Sheriff Marnes mau menangkap Red dan Billy. Tapi ternyata Sheriff Marnes malah menembak rekannya sendiri, yaitu Deputy Law hingga tewas. Ternyata Sheriff Marnes adalah anggota kelompok kriminal perdagangan manusia ini. Red pun disuruh pergi membawa Brea. Sedangkan Sheriff Marnes melapor ke kantor pusat, dan membuat laporan kalau John dan Brea telah membunuh rekannya. Akhirnya Brea dibawa ke sebuah gudang lalu disuntik obat penenang, dan dimasukkan ke dalam box truk bersama gadis-gadis lain yang akan dijual. Truk itu pun pergi ke sebuah goa untuk menyimpan wanita-wanita itu. Brea yang tersadar memanggil Malia, dan mereka saling bicara. Red dan Billy datang untuk menyuntikkan obat penenang kepada wanita-wanita itu. Tapi di sini Red ingin bersenang-senang dulu dengan Brea. Saat Brea sedang diraba-raba tubuhnya oleh Red, Brea mengambil paku yang ada di tanah dan ditusukkan ke leher Red. Brea juga mengambil batu untuk dihantamkan ke wajah Red hingga dia tak sadarkan diri. Billy yang melihat itu langsung berlari menahan Brea. Tapi Malia mengambil suntik itu, dan ditancapkan di leher Billy, hingga dia juga ikut tak sadarkan diri. Brea mengajak Malia lari dari goa. Namun akibat suntikan obat penenang Malia tak bisa berjalan. Brea pun berjalan keluar dari goa itu dengan badan yang lemas dan kumuh. Dan ternyata lokasinya tak jauh dari pom bensin yang awal dia ketemu dengan penjahat itu. Brea masuk ke minimarket dan meminta tolong kasir penjaga itu untuk menelponkan polisi. Brea yang sadar kalau polisi di sana sudah bekerja sama dengan penjahat. Akhirnya diam-diam dia mengambil HP tukang kasir lalu menelpon FBI. Sambil menunggu FBI datang, Brea berada di kamar mandi untuk sedikit membersihkan diri. Sheriff Marnes udah bersiap untuk menangkap Brea sambil membawa pistol menuju kamar mandi itu. Tapi Brea justru keluar dan memilih berada di depan kamera. Karena dia tahu kalau sheriff itu tidak berani menembak di depan kamera. Setelah adu pendapat sheriff itu membawa Brea keluar. Tapi di luar sudah dikepung oleh FBI. Akhirnya Sheriff Marnes ditangkap atas kasus keterlibatannya dalam perdagangan manusia. Dan FBI menyelamatkan para wanita yang ditahan penjahat di dalam goa. Brea jadi pahlawan dalam mengungkap kasus ini. Akhir cerita Brea datang ke Carl, dan meminta kasus ini diterbitkan. Selesai. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di California Utara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe. Terima kasih.